Hai, selamat datang kembali di novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 8. Tanpa basa-basi langsung cekidot. Harvey awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat perilaku Howard, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Shirley dan berkata, "Haruskah kita pergi bersama? Aku takut akan ada masalah nanti." Ini, Shirley sedikit ragu. Dia memang memiliki hubungan yang baik dengan Harvey selama kuliah. Tetapi jelas, Howard adalah karakter utama malam ini. Jika dia pergi sekarang, apakah dia tidak akan menyinggung Howard? Di sisi lain, ketika Howard melihat bahwa Harvey masih ada di sana dan bahkan terhubung dengan teman sekelas yang cantik, Shirley, wajahnya menjadi gelap. Dia menatapnya. "Harvey, tidak apa. Apa jika Anda tidak keluar? Sekarang Anda masih ingin mengambil teman sekelas kami yang cantik dengan Anda. Kau pikir kau siapa? Apakah Anda orang yang sukses? Jangan lupa, Anda adalah menantu yang tinggal di rumah, dan kami merasa malu memiliki teman sekelas seperti Anda." Itu benar. Semua teman sekelas kami melakukannya dengan sangat baik. Kau memalukan. Cepat dan keluar. Shirley, dia menantu yang tinggal di rumah. Anda tidak harus tertipu oleh dia. Howard adalah karakter utama malam ini. Teman sekelas ini telah berada di masyarakat selama beberapa tahun. Mereka tidak begitu mampu, tetapi semuanya sangat pandai menyanjung. Pada saat ini, mereka semua menghina Harvey dengan ceroboh. Harvey mengerutkan kening. Jika bukan karena takut Shirley akan mendapat masalah nanti, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Howard melihat Harvey masih belum pergi dan merasa kehilangan muka. Dia mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke meja makan. Dia mencibir, "Pelayan, Bill, tolong. Jika seseorang tidak menyerah, maka saya akan membiarkan dia melihat bahwa dia tidak pernah mampu membeli makanan ini seumur hidup." Banyak orang tersentak setelah melihat gerakan Howard. Kartu perak. Hanya orang dengan lebih dari 1 juta aset yang dapat mengajukan permohonan untuk itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Howard memiliki prestasi seperti itu di usia muda. Penampilan bisa menipu. Di sisi lain, Harvey miskin dan pecundang. Bagaimana bisa kesenjangan antara dua orang begitu besar? Benar saja, bahkan Wendy tidak bisa membantu, tetapi melihat Howard beberapa kali ketika dia melihat kartu perak ini. Tampaknya orang ini cukup mampu. Howard senang ketika dia melihat mata si cantik yang menyetujui. Dia menatap Harvey dan melanjutkan. "Tidak, tiba-tiba aku berubah pikiran lagi. Pelayan, mari kita pergi malam ini Belanda. 1 untuk bagiannya dan sisanya akan ada pada saya. Tolong bantu saya memisahkan tagihan menjadi 2. Pelayan itu mengangguk dan turun. Shirley merasa tidak enak untuk Harvey saat ini. Bukankah lebih baik jika dia pergi sekarang? Makanan untuk malam ini diperkirakan puluhan ribu, dan konsumsi rata-rata per orang akan lebih dari 1.000. Bisakah Harvey membayar tagihannya? Shirley menghela nafas ketika dia memikirkan hal ini. Dia diam-diam mengeluarkan kartu banknya. Dia harus membantu menyelesaikan tagihan untuk Harvey agar tidak mempermalukannya. Pada saat ini, pelayan yang memegang kartu dan seorang pria yang tampaknya menjadi major berjalan cepat ke kamar pribadi. Pelayan itu membungkuk ke arah Howard dengan tatapan minta maaf dan berkata, "Pak, maaf, saldo di kartu Anda tidak mencukupi." Howard tertegun sesaat. Dia kemudian berkata dengan marah, "Apakah kamu bercanda? Saya masih memiliki jutaan di kartu saya. Bagaimana Anda bisa memberitahu saya bahwa saldo tidak mencukupi?" "Ya, Pak, maafkan aku. Makanan untuk malam ini sekitar 1,8 juta dolar. Anda masih harus membayar 1,2 juta dolar setelah dikurangi bagian pria ini." Harvey hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar nomor itu. Tampaknya tidak sopan. Howard ini memang aneh. Meskipun tidak ada yang tahu tentang 2 botol anggur yang dibesarkan pelayan, Harvey tahu tentang hal itu. Itu adalah Eden de Blitz yang terkenal, anggur kerajaan asli Prancis, dengan harga eceran sekitar 800.000 dolar. Howard baru saja memesan 2 botol, dan harganya sudah lebih dari 1,6 juta dolar. Howard terkejut. Dia menunjuk pelayan dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Kami memiliki kurang dari 20 orang di sini. Bagaimana bisa menghabiskan sekitar 2 juta dolar? Bawa manajermu kemari. Saya ingin melihat bagaimana korup hotel Anda." Pelayan itu menghela nafas. Dia sudah mengharapkan itu. Dia kemudian melangkah mundur dan berkata, "Ini adalah manajer kami." "Bagus," Howard berteriak sambil menatap manajer berpakaian rapi di depannya. "Apakah Anda berencana untuk berhenti dari pekerjaan Anda? Bagaimana konsumsi per kapita bisa 100.000 dolar? Kau siapa aku? Sepupuku adalah Don Sander."
Manajer tidak terburu-buru. Dia berkata perlahan, "Tuan, saya sangat menyesal. Makanan itu sekitar puluhan ribu dolar saja. Namun, Anda memesan 2 botol anggur Prancis teratas, Eden the Ed barusan. Masing-masing biaya 880 ribu dolar. Jadi, Anda harus membayar 1,76 juta dolar. Ini sekitar 1,8 juta dolar setelah menambahkan makanan. Tapi karena Anda adalah sepupu Tuan Sander, kami menghormati sosok itu. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Howard sangat marah. Dia meraih ke meja manajer. "Bagaimana Anda memiliki anggur yang harganya lebih dari 800 ribu dolar? Bahkan jika Anda melakukannya, saya tidak mengatakan saya ingin anggur yang mahal. Aku akan menelepon polisi." Manajer menenangkan dirinya dan perlahan-lahan mencambuk tangan Howard. Dia telah berada di posisi ini selama beberapa tahun. Dengan demikian, dia telah melihat semua jenis orang di Niumhi sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak punya uang, tetapi masih berpura-pura kaya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah menarik napas dalam-dalam, "Tuan, izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Pertama, kami telah menyediakan Anda anggur terbaik yang Anda minta. Kedua, pelayan kami ingin mengingatkan Anda tentang harga 2 kali, tetapi Anda tidak peduli. Ketiga, semua hal ini sedang dicatat, jadi kami memiliki bukti. Jika Anda ingin menelepon polisi, jangan ragu untuk melakukannya." Bertepuk tangan, bertepuk tangan. Manajer bertepuk tangan dengan lembut setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Boom, pintu kamar pribadi ditendang terbuka. Beberapa pria berotot dengan kaos dalam bergegas masuk. Semuanya sengit dan mengerikan. Ketika keamanan pergi untuk melapor kepadanya sekarang, dia sudah merasa bahwa seseorang akan menyebabkan masalah, jadi dia membawa pengawal bersamanya. Howard berkeringat dingin dan menggigil. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, "Di mana bos Anda? Aku ingin bertemu bosmu. Anda menjalankan toko hitam." "Jadi, maksudmu aku membuka toko hitam?" Seorang pria muda dengan buzz cut mengenakan kemeja putih dan memegang 2 bola pergelangan tangan di tangannya. Dia berjalan dengan senyum. Dia mengenakan sepasang kacamata berbingkai emas, tampak menakutkan, tetapi juga jahat pada saat yang sama. Penampilannya membuat orang tanpa sadar terkesiap. Pemilik Platinum Hotel Tyson Woods dianggap sebagai salah satu individu teratas di Niumhi. Platinum Hotel adalah salah satu propertinya. Howard awalnya ingin mengutuk, tetapi keringatnya terus menetes saat ini. Ini adalah Tyson Woods. Dia adalah orang profil tinggi. Dia memang berlebihan sekarang, mengatakan bahwa Don dan Tyson adalah teman. Dia tahu bahwa Don tidak ada apa-apanya di depan Tyson. Howard hanyalah seorang pemuda kelas pekerja. Beraninya dia mengacaukan Tyson? Manajer berkata dengan dingin setelah melihat bos tiba. "Tuan, Anda memiliki kartu perak dan juga memegang kunci mobil Audi. Saya kira Anda bukan seseorang yang tidak mampu membayar tagihan. Anda meminta anggur terbaik sendiri dan menginginkan 2 botol sekaligus. Sekarang, Anda menolak untuk membayar untuk itu." "Tidak, saya tidak berani melakukan itu." Howard berkata dengan cepat, kami akan membayar tagihannya." Dia melihat teman-teman sekelasnya meminta bantuan saat berbicara. Dia hanya memiliki lebih dari 1 juta dolar tersisa di kartunya. Ini adalah seluruh kekayaan yang telah dia kerjakan selama beberapa tahun terakhir. Dia bahkan membeli Audi melalui pinjaman angsuran. Bagaimana mungkin baginya untuk mengambil 2 juta dolar sendiri? Teman sekelas yang menyanjungnya barusan semua melihat ke arah lain. "Anda ingin pamer dan meminta anggur paling mahal sekarang. Apa maksudmu? Sekarang, Anda ingin kami untuk membantu Anda membayar? Mustahil." Tyson segera melihat melalui pikiran mereka. Dia perlahan berjalan mendekat dan menepuk wajah Howard 2 kali. Dia kemudian berkata, "Boy, jika Anda tidak punya uang, jangan berpura-pura menjadi kaya. Tetap low profile, oke?" Ya. Kamu tidak perlu membayar tagihan malam ini." Tyson tersenyum, "Tapi dengan satu syarat." "Tolong katakan itu. Kumohon, aku akan melakukan yang terbaik," kata Howard dengan ekspresi memohon. Tyson tersenyum jahat. "Biarkan dia dan dia menemaniku." Tatapannya menyapu Wendy dan kemudian jatuh pada Shirley. Kedua gadis ini, yang satu seksi dan yang lainnya murni,